Jadi tanggal pokoknya saya lupa tanggal-tanggalnya ya. Sampailah kita pada saat yang kita tunggu peresmian kita mengambil tempat itu peresmian pertama kali itu di Pura Pusa. Ya, di Pura Pusa kita mengambil tempat di sana. Kemudian yang kita undang adalah Muspika dan tingkat desa semua. Itu peresmian berjalan baik. Kurang baik. Kemudian karena kan sudah selesai, peresmian sudah selesai. Aktivitas berikutnya adalah kegiatan-kegiatan rutin seperti gotong royong, mulai apalah pada waktu itu kita anggap perlu itu kita lakukan. Itu tuh mungkin kebanyakan sosial ya. Sosial nggak ada, jadi sisa lupa sekali sisa dana hasil pengalihan dana pada waktu itu setelah dikurangi dari kegiatan peresmian kita masih punya kas sisa, kemudian kita belikan meja pingpong satu untuk belanja aktivitas pemuda pada waktu itu. Ya apapun juga yang dilakukan untuk kebaikan. Pastinya yang lain itu tidak ada alasan kan untuk tidak hadir, untuk itu kan bodoh sekali ya zaman sekarang tidak aktif banyak. Kita dari namanya kepengurusan biar kita bikin kegiatan. Kota yang lain yang nggak punya kegiatan dia nggak nongkrong, mereka nongkrong sih boleh, cuma nongkrong diskusi itu bikin apa gagasan kayak gimana biar nggak nongkrong sekedar nongkrong pinggir jalan dan biar mereka menjauhi kegiatan yang negatif. Nongkrong dengan kegiatan positif itu sih sah-sah saja. Nah, kebanyakan sekarang nongkrong mereka nggak ada tujuan. Mungkin yang lain nggak bisa hadir, mungkin ada memang kuliah mereka kan ada di Denpasar, ada yang jauh, ada yang kita intensitas untuk pulang ke rumah itu setiap periode itu nggak mungkin bisa hadir. Kita sih masih maklumi. Cuma yang di rumah itu sebenarnya masih banyak, setengah dari seluruh anggota gitu masih ada di rumah. Mereka memang udah bekerja, tapi kan sorenya itu masih bisa untuk berkumpul. Kita mungkin bikin program, bikin kegiatan apa, bisa diajak diskusi. Mereka ngumpul-ngumpulnya nggak ada tujuan. Ya itulah, pokoknya pesan Pak, gimana caranya untuk meminimalisir kegiatan-kegiatan yang tidak terarah tujuan, artinya mengarah kepada hal yang negatif, kurangi, artinya supaya kayak anak-anak itu bermanfaat lah kegiatan walaupun kegiatan yang sifatnya bersama, ya itu kan bagus untuk kita, untuk kebaikan kita kan. Ada kesan negatif dari banyak lain. Tentunya di sana lah kita menciptakan satu suasana yang bagus, yang tidak memberi kesan pada orang lain. Ya nada negatif itu kan keseluruhan karena usaha yang perlu dilakukan adalah yang penting yang memberi efek positif pada mereka. Bagaimana cara sekarang supaya Dekrugno itu juga merasa dirinya dirangkul menjadi SDT gitu. Bukannya dalam arti Dekrugno itu nanti double punya ayah, enggak. Biarkan mereka itu merangkul tentang diadat itu yang sifatnya rutin atau purnama, kajian itu rutin ya. Tapi kita sebagai muda-mudi supaya kita juga mempunyai layak pada saat orgalan kapan berapa orang bisa mampu membantu mereka itu di Dekrugno dan itu juga titipan melutik sampai ke tahun pedani modal-modal belajar supaya merasa dirinya mempunyai satu kewajiban yang menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada pembangunan negara. Sebab itu jangan akhirnya lama-kelamaan kalau sudah mulai sekarang belajar berorganisasi, menerima pengalaman-pengalaman di luar, dibawa pulang yang baik-baik. Kemudian lama-kelamaan kerama Banjar itu sudah diambil alih oleh generasi-generasi kita. Ke depan tuh lain cara pola pikir berorganisasi baik.
adik mengawali ini bagus sekali karena dari dulu tidak pernah ada pemuda datang ke Melipi menanyakan seperti itu. Kami mempunyai rencana masa depan yang lebih bagus. Setiap pergantian regenerasi dibuatkanlah macam-macam buku, nanti disimpan di mana. Seharusnya disimpannya ini jangan disimpan di pribadi, di rumah sering hilang gitu. Pokoknya itulah yang tugas pemuda. Tokoh-tokoh yang memang sudah punya pengalaman di luar, yang kelihatannya lebih dari kita, jangan segan-segan minta pertimbangan. Undang dia pada saat kita melakukan kegiatan apa, pada saat ulang tahun adakan ceramah apa gitu. Harus adakan, jangan hanya sekedar ulang tahun.